Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Buat kita semua, pagi hari ini sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari, biar kita mau sama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 GPD El Shaddai Magelang. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberi judul Jangan Anggap Remeh Firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita selalu diingatkan jangan anggap remeh dengan virus corona selama pandemi COVID-19 ini. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan anggap remeh firman Tuhan. Kenapa? Kita jangan anggap remeh firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan Amsal 13 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang-orang yang menaatinya akan mendapat pahala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu adalah perintah yang datangnya dari Allah. Dan firman Allah itu juga adalah Allah sendiri, yaitu firman yang berkuasa atas hidup semua manusia dan semua alam semesta ini. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama di sana berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita juga bahwa kita jangan anggap remeh firman Tuhan. Kenapa kita jangan anggap remeh firman Tuhan itu? Firman Tuhan dengan jelas di sini berkata, karena akan ada akibatnya. Seperti yang ditulis tadi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Karena akan ada akibat yang akan kita tanggung di dalam ketika kita meremehkan firman Tuhan itu. Kata meremehkan dapat diartikan menganggap tidak berarti, menganggap tidak berguna, menganggap firman Tuhan itu tidak berguna. Meremehkan atau menganggap tidak berarti atau tidak berguna firman Tuhan itu dapat menimbulkan sikap tidak percaya atau ragu-ragu dan bahkan menolak firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang menimbulkan ketidakpercayaan itu terhadap firman Tuhan pasti akan berakibat fatal. Pasti akan mengakibatkan satu hal yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya karena kasihnya Tuhan terhadap manusia, kasihnya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan itu lebih dulu menyampaikan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Seperti kalau kita membaca dalam Kejadian pertama, di sana Allah berfirman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan lebih dahulu menyampaikan segala sesuatu itu melalui firman-Nya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi seringkali manusia itu melanggar, manusia tidak taat, melanggar peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan sudah berikan. Dan kadangkala manusia itu firman Tuhan yang sudah ditetapkan
Dan firman Tuhan itu sebagai tanda kita tidak meremehkan firman, tidak meremehkan aturan-aturan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang menganggap remeh firman Tuhan. Salah satunya adalah Adam dan Hawa. Kalau kita melihat pertama kali mereka menganggap bahwa tidak apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan itu mereka menganggap mungkin tidak apa-apa. Dan kita tahu bersama apa akibatnya. Dan yang kedua adalah tentang orang-orang yang menganggap remeh firman Tuhan dan mereka tidak menaatinya. Contohnya adalah Yunus. Kita tahu bersama ketika Yunus diperintahkan, dia menganggap mungkin tidak apa-apa, mungkin tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi di sana kita dapat belajar dari setiap kehidupan mereka, untuk supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir ini, hidup di akhir zaman, supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ketika Yunus sadar dan dia boleh kembali kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah kenapa kita jangan menganggap remeh firman Tuhan itu, karena yang kedua adalah firman Tuhan itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 berkata, karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Bahkan dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada banyak ajaran-ajaran yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada banyak mungkin kesalahan-kesalahan kita yang disampaikan oleh firman Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Dan biarlah kita mau memperbaikinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang mendidik kita untuk kita terus lakukan dalam hidup kita, untuk terus hidup di dalam kedisiplinannya Tuhan dalam kita menjalani hidup di hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita jangan sekalipun meremehkan firman Tuhan itu, karena Tuhan tidak dapat dipermainkan. Dan itu sebabnya di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, di sana pemazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau pegang teguh firman Tuhan ini. Kita mau menghormati setiap firman Tuhan ini. Kita mau pegang firman Tuhan ini kuat-kuat, dan kita mau pegang setiap janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, biarlah kita mau pegang janji-janji Tuhan dalam firman-Nya ini. Dan saya percaya ketika kita membuka hati buat firman Tuhan, ketika kita mau relakan firman Tuhan membentuk kehidupan kita, saya percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita, dan janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan malam pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita, buat menjadi bekal buat kita untuk menjalani hari-hari kita di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami, supaya kami
kami jangan menganggap remeh setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Biar Tuhan mengajarkan kami untuk terus kami dapat menghormati setiap firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat senantiasa memperhatikan firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami, agar supaya Tuhan kami supaya kami boleh melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami, supaya kami boleh meraih berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, dan kami tidak menanggung akibat dari ketidaktaatan kami dalam kami menganggap remeh setiap firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajar terus kami, ingatkan terus kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati umat-umat-Mu, jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai, melindungi. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.